tahu ku tak kuat tanpa kau di hidupku. Oh Tuhanku, batu karang yang teguh, Kau Raja yang berkuasa di atas segalanya, memulihkan segenap suku dan bangsa. Kau Raja yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Tuhanlah kekuatan, perisai kehidupan. Walau bumi bergoncang, Kaulah yang meneguhkan. Ku tahu ku tak kuat tanpa Kau di hidupku. Oh Tuhanku, batu karang yang teguh, Kau Raja yang berkuasa di atas segalanya, memulihkan segenap suku dan bangsa. Kau Raja yang bertahta dulu, sekarang, selamanya. Oh Tuhanku, batu karang yang teguh, Kau Raja yang berkuasa di atas segalanya, memulihkan segenap suku dan bangsa. Kau Raja yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom semua, selamat malam. Kembali lagi kita ke KOT yang seterusnya pada bulan Mac ini 2021. Nama saya Alexander dan saya akan membawa sedikit topik pada malam ini, iaitu sharing saya yang bertajuk basic. Okey, sebelum kita mulakan, mari kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa dalam syurga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk masa dan waktu ini Tuhan. Berkati semuanya, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Kau, dalam Kau menyertai semua firman kami, firman Engkau yang akan disampaikan pada malam ini, bila semuanya sampai dengan ada hadirnya Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. So, kenapa saya beritahu tajuk basic ni, saya mengambil adalah saya nak kita kembali mengingat basic kita sebagai orang Kristian. Okey, firman yang saya bawa adalah Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin firman ni semua kamu orang tahu. Itu saya akan baca untuk kamu orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Okey. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, amin. Okey. Jadi saya akan share tentang firman ini, dan ini adalah firman pertama yang saya akan bawa. Okey, ramai kita sebagai orang Kristian, kita lupa basic kita yang sebenarnya pada awal kita mengenal Tuhan, iaitu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sering kali lupa. Kenapa? Apa sebab bila kita telah lama berjalan Tuhan Yesus, kan kita lupa kenapa kita apa basic kita, apakah dasar kita di dalam Tuhan itu sendiri sebagai kita orang Kristian, yaitu adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan beriman kepada Yesus. Tuhan hanya minta kita untuk satu benda saja, yaitu percaya, dan kita akan beroleh keselamatan. Kalau kita kembali melihat kepada firman tersebut adalah
supaya setiap orang yang percaya, hanya dengan percaya saja, yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita lihat seringkali kita lupa, seringkali kita contoh seperti sometimes kita akan frust dengan sesuatu benda kan, tapi kita lupa dalam kita hidup kita dengan Tuhan kan, hidup kita sebagai orang Kristian, karena kita lupa basic ini. Saya sendiri kadang-kadang lalai dengan benda ini, dan saya sendiri belajar melalui benda ini juga. Jadi sebab itu saya membawa firman ini. Dan hanya dengan ini, simple saja kan kalau kita lihat dalam Kristen, Tuhan hanya mengajar satu benda, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Firman ini mengatakan kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu beriman, dan kamu akan beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Ini yang kita seringkali lupa, dan sehingga sometimes kan bila kita telah jauh dari Tuhan, kita merasa tertuduh. Dasar yang paling penting yang saya nak ajar pada malam ini, yang saya nak share dengan kawan-kawan semua adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita kembali balik saat diri kita betul-betul merasa frust, down, merasakan kita dituduh dengan banyak benda. Bila kita percaya kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan datang. Dan adakah kita tidak perlu baca firman Tuhan? Adakah kita tidak perlu berdoa? Adakah kita hanya percaya? Adakah dengan hanya percaya saja? Saudara, tidak. Di sini saya ingin membawa kita kepada seterusnya, Filipi 2 ayat 12. Percaya itu harus diusahakan, teman-teman. Ianya, tajuk itu Filipi 2 ayat 12 adalah mengerjakan keselamatan. Mari kita baca. Saya akan baca untuk kamu. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini kita lihat keselamatan kita hari-hari kita kena kerjakannya. Kita kena kerjakan keselamatan kita itu. Ianya bukan sesuatu yang percuma. Dan saya ingin membawa teman-teman melihat kepada firman Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kalau kita lihat ayat percaya itu kan, ianya adalah sendiri kata kerja. Ianya adalah satu kata kerja. Kalau kita lihat Filipi 2 ayat 12 mengatakan mengerjakan keselamatan. Kalau kita lihat persamaan di sini adalah kata kerja, percaya, dan adalah kata kerja. Dan di dalam Filipi 2 ayat 12 mengatakan kata kerjanya adalah mengerjakan. Dan kalau kita lihat Filipi 2 ayat 12 mengatakan mengerjakan keselamatan. Keselamatan kita siapa? Keselamatan kita hanya satu, yaitu Yesus. Jadi apa yang hari-hari kita kena lakukan adalah mengerjakan keselamatan kita bersamaan dengan percaya Yesus setiap hari. Percaya Yesus setiap hari. Ini yang orang Kristen selalu kadang-kadang bila kita rasa down kan, bila kita rasa ditolak, bila kita rasa betul-betul hidup ini dihimpit oleh benda lain, kita rasa kita boleh buat benda ini, tetapi kita tidak dapat apa-apa. Nampak ada sinar, tapi ujungnya hanya kerana perkara kecil saja boleh menyebabkan kita hilang kepercayaan kita, iman kita sendiri itu kepada Tuhan. Bukan saya mengatakan saudara-saudari tidak percaya, bukan. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk setiap hari percaya. Mahu tahukah kenapa iblis mencuba kita manusia untuk kita jatuh, untuk kita tidak melayani, tidak pergi gereja, tidak berdoa, tidak buat persekutuan rohani? Misi iblis hanya satu. Dia bukan tidak mahu kamu orang melayani, tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan. Tidak. Misi iblis satu saja. Ia mahu kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, maka mereka telah menang. Sebab bila kita tidak percaya Tuhan, kita tidak akan beroleh keselamatan. Seperti dalam firman tersebut tadi mengatakan, siapa yang percaya kepada Tuhan akan hidup kekal dan beroleh keselamatan. Jadi inilah yang iblis buat. Dia akan buat kita marah, sedih. Dia membuat menghancur kita betul-betul sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan itu hilang.
Bukan disebab dia tidak mau kita ikut ministry, melayani apa semua, bukan. Iblis, dia tidak kisah semua benda tu. Benda tu dia tidak kisah. Yang dia paling kisah adalah kepercayaan, iman kita kepada Tuhan itu yang dia mau hancurkan kepada kita. Jadi, saya rasa itu saja yang saya mau bawa dengan kamu orang pada malam ini. Sebagai kamu orang tahu, saya ada share sedikit. Cerita saya baru-baru ini, saya ada menyertai physical test. Saya tidak lepas. Seharusnya nampak kan badan saya bukan cakap saya sadar sangat lah, tidak. Tetapi BMI saya cantik dan saya sangat confident yang saya akan lulus. Saya akan boleh buat larian, saya akan boleh buat tangga, semuanya saya boleh buat. Tetapi hanya perkara kecil saja yang ada berada dengan badan saya menyebabkan saya gagal. Setiap orang yang ada penyakit, mereka anggap ini adalah penyakit kulit dan mereka menolak saya. Saya begitu sedih. Saya sangat sedih. Tapi dalam kesedihan saya itu, saya belajar bahwa saya perlukan Tuhan. Saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kalau mau cakap hari ini, adakah saya sudah boleh gembira? Ya, saya memang gembira. Teman-teman lihat, saudara-saudari tengok saya. Tetapi saya masih belajar. Saya struggle untuk mengerjakan keselamatan saya itu. Untuk percaya Tuhan. Bahwa satu hari nanti, seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukan rancanganmu. Dia tahu apa rancangan dia kepada kita, masa depan kita. Dan semuanya akan indah pada waktunya, teman-teman. Pekhaubah 3 ayat 11. Dan di sini saya ingin mengajak semua, kita semua, teman-teman, rakan-rakan saya yang lain yang melihat video ini, untuk kita setiap hari mengerjakan kepercayaan kita itu. Karena iblis, dia tidak berhenti untuk memusnahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak benda seperti yang kiloid ini tadi. Ini hal kecil, teman-teman. Ini hal kecil. Tapi benda kecil ini yang menyebabkan saya sedih. Ada satu benda yang mengatakan kepada saya boleh rasakan, saya sendiri boleh rasakan bahwa saya kena percaya kepada Tuhan. Apapun terjadi kepada saya selalu ingatkan, Alec, kamu kena percaya kepada Tuhan setiap hari. Sebab hanya Yesus saja jalan dan kebenaran. Itu saja teman-teman, selamat malam. Semoga firman yang dibawakan pada malam ini memberkati kalian. Terima kasih. Selamat malam sekali lagi. Bye-bye.